Selamat datang, Anda sekalian jiwa terpilih. Sejarah tidak runtuh karena keberadaan monster, melainkan karena orang-orang biasa memutuskan bahwa seseorang yang tidak bersalah boleh dikorbankan. Apa yang akan Anda dengar ini bukanlah sebuah penceritaan ulang yang dramatis, bukan konspirasi, dan pastinya bukan salah satu dari cerita yang dibesar-besarkan demi mendapatkan perhatian. Ini adalah tentang sesuatu yang jauh lebih meresahkan, bagaimana seseorang yang tidak bersalah dapat dijadikan sasaran di depan mata banyak orang, disakiti berulang kali, dan disaksikan oleh banyak pihak yang di kemudian hari bersumpah bahwa mereka tidak tahu keadaan sebenarnya seburuk itu. Kalimat itu saja sudah cukup untuk mengakhiri pertemanan, reputasi, dan karir setelah kebenaran akhirnya muncul ke permukaan. Ada sebuah fakta yang membuat orang merasa tidak nyaman. Sebagian besar ketidakadilan skala besar tidak didorong oleh kebencian, melainkan oleh pemberian izin secara kolektif. Studi psikologi sosial menunjukkan bahwa ketika sebuah tindakan menyakitkan dibungkus sebagai bagian dari prosedur, rasa tanggung jawab akan menguap begitu saja. Orang tidak perlu menjadi kejam untuk menyakiti sesama, mereka hanya perlu menjadi patuh. Begitulah cara orang-orang yang tidak bersalah diserang, sementara semua orang meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka tetaplah orang baik. Apa yang membuat situasi ini memicu kemarahan yang nyata bukan hanya karena luka yang ditimbulkan, melainkan karena kejernihannya. Tidak ada kebingungan mengenai siapa yang tidak bersalah, tidak ada kekurangan informasi, dan tidak ada area abu-abu untuk bersembunyi. Tanda-tandanya sudah ada sejak awal, muncul secara konsisten, dan sangat jelas. Namun, perlakuan buruk tersebut terus berlanjut, bukan karena hal itu masuk akal, tetapi karena untuk menghentikannya dibutuhkan seseorang yang berani merasa tidak nyaman. Dan seperti yang ditunjukkan oleh sejarah, ketidaknyamanan adalah batas di mana banyak orang memilih untuk berhenti peduli. Ada pula sesuatu yang terasa ironis mengenai betapa terpolanya kejadian ini. Pertama datanglah penentuan sasaran, kemudian pembenaran, lalu keheningan, dan diikuti oleh keterkejutan mendadak saat semuanya terekspos. Orang-orang yang dulunya acuh tak acuh kini mendadak bersikap seolah-olah mereka adalah pejuang moral, seakan mereka baru saja menemukan sebuah kenyataan besar. Hal ini akan terasa lucu jika saja tidak mengungkap kepalsuan yang begitu nyata. Apa yang Anda saksikan sekarang adalah dampak lanjutannya, saat di mana penyangkalan telah berakhir dan kemarahan mengambil tempatnya. Kemarahan ini tidak lahir dari empati, melainkan dari sebuah kesadaran yang terlambat. Sebab, begitu seseorang yang tidak bersalah berhasil bertahan dari serangan yang dimaksudkan untuk menghapusnya, narasi tersebut akan berbalik. Sorotan beralih, dan kemarahan yang Anda lihat saat ini bukanlah tentang apa yang telah dilakukan, melainkan tentang fakta bahwa hal itu tidak lagi bisa ditarik kembali. Pahamilah hal ini baik-baik. Apa yang terungkap selanjutnya bukan tentang balas dendam, drama, atau tontonan. Ini adalah tentang pengungkapan, akuntabilitas, dan kenyataan pahit bahwa kemurnian niat tidak akan menghilang hanya karena orang-orang berharap hal itu lenyap. Pertama, apa yang mereka lakukan bukanlah sebuah kesalahpahaman, melainkan sebuah kegagalan moral yang terencana. Orang-orang mencoba memperhalus apa yang terjadi dengan menyebutnya sebagai kebingungan, konflik, atau waktu yang tidak tepat. Namun, itu adalah kebohongan yang mereka katakan pada diri sendiri agar mereka bisa tidur nyenyak di malam hari. Sebuah kesalahpahaman akan berakhir ketika kebenaran muncul. Apa yang menimpa Anda tetap berlanjut setelah kebenaran terlihat jelas, setelah fakta-fakta terpampang nyata, dan setelah ketidakbersalahan Anda tidak lagi bisa diperdebatkan. Itu bukanlah kebingungan, itu adalah pilihan. Dan ketika perlakuan buruk berlanjut melampaui kejelasan, hal itu menjadi kegagalan moral, bukan sebuah ketidaksengajaan. Kegagalan semacam ini tidak terjadi dalam satu momen dramatis saja, melainkan terbangun secara diam-diam. Seseorang menyadari ada yang salah namun memilih bungkam. Orang lain melihat penderitaan itu tetapi memutuskan bahwa itu bukan tanggung jawab mereka. Yang lainnya lagi mendapatkan keuntungan dari sikap diam tersebut. Selapis demi selapis, hati nurani ditukar dengan kenyamanan. Pada saat kerusakan sudah terlihat jelas, semua orang yang terlibat sudah melatih alasan mereka masing-masing. Itulah yang membuatnya terasa terencana, bahkan ketika tidak ada yang mengakuinya secara terang-terangan. Yang paling meresahkan adalah Anda tidak perlu memprovokasi apapun untuk mengalami ini. Anda tidak bersikap gegabah, tidak bermusuhan, dan tidak layak menerima hukuman. Anda hanya sedang berada di sana dengan ketulusan Anda dalam sebuah ruang yang tidak menghormati ketulusan. Hal itu saja sudah cukup. Ketika sistem, lingkungan, atau kelompok bergantung pada kendali, kebenaran menjadi sebuah beban.
Cara paling bersih untuk melindungi kebohongan adalah dengan menyerang satu orang yang menyingkap kebohongan tersebut, bahkan tanpa ia mencoba melakukannya. Orang ingin percaya bahwa keburukan tampak dramatis, berisik, dan jelas. Namun kenyataannya, seringkali ia tampak sopan, terlihat prosedural, dan bersembunyi di balik aturan, peran, serta alasan sekadar mengikuti cara kerja yang ada. Itulah sebabnya begitu banyak orang berpartisipasi tanpa merasa seperti penjahat. Mereka tidak didorong oleh kemarahan, melainkan oleh kenyamanan, ketakutan untuk tampil beda, dan kelegaan diam-diam karena membiarkan orang lain yang menanggung bebannya. Alasan mengapa hal ini sekarang menimbulkan rasa muak adalah karena waktu telah melenyapkan segala dalih. Jarak memberikan kejelasan sehingga pola-pola yang ada menjadi terlihat. Begitu orang-orang menyadari bahwa seseorang yang tidak bersalah telah disakiti, bukan karena ketidaksengajaan, melainkan dilakukan berulang kali secara sadar, sesuatu di dalam batin mereka akan bergejolak. Narasi mulai berubah, simpati berubah menjadi kemarahan, dan keheningan berubah menjadi rasa malu. Sebab, jauh di dalam lubuk hati, setiap orang mengakui kebenaran ini, penderitaan yang tetap dibiarkan berlanjut meskipun faktanya sudah jelas bukanlah sebuah ketidaktahuan, melainkan sebuah keputusan. Kekejaman tersebut meningkat justru karena Anda tidak layak menerimanya. Salah satu kenyataan paling pahit tentang apa yang terjadi adalah bahwa hal itu tidak masuk akal di tingkat manapun, dan justru itulah alasan mengapa situasinya menjadi semakin buruk. Orang sering berasumsi bahwa serangan ditujukan pada kesalahan, kekeliruan, atau kelemahan. Namun, ketika seseorang yang tulus menjadi sasaran, ketulusan itu sendiri justru dianggap sebagai sebuah provokasi. Anda tidak gagal, Anda tidak salah langkah, dan Anda jelas tidak memberi alasan bagi siapapun untuk menjadikan Anda target. Kenyataan itu saja sudah cukup untuk membuat geram mereka yang ingin mengendalikan keadaan. Kekejaman mereka tidak meningkat terlepas dari integritas Anda, melainkan meningkat karena integritas tersebut. Ketika seseorang mencoba menyakiti Anda dan tidak ada satupun tindakan Anda yang bisa membenarkan serangan mereka, mereka mulai panik. Sistem yang mereka pikir dapat membenarkan diri sendiri mulai retak. Logika mereka gagal karena kemurnian niat Anda menolak untuk masuk ke dalam skenario yang telah mereka susun dalam pikiran mereka. Oleh karena itu, serangan pun semakin gencar. Ini bukan lagi sekadar tentang satu kejadian tunggal atau perselisihan kecil. Ini menjadi upaya untuk mematahkan seseorang yang menolak untuk dipatahkan. Anda menjadi perwujudan dari kegagalan mereka dalam memanipulasi kenyataan. Peningkatan serangan ini bukanlah kebetulan. Setiap bisikan, setiap penghinaan, dan setiap tindakan yang dirancang untuk merendahkan Anda merupakan respons sengaja terhadap keteguhan Anda untuk tetap tegak, tenang, dan tidak tercela. Semakin Anda mampu bertahan, semakin mereka merasa perlu meningkatkan tekanan. Hal ini ibarat menyaksikan sebuah mesin yang mengalami panas berlebih karena tidak mampu memproses masukan yang tidak sesuai dengan rancangannya. Anda adalah masukan tersebut, dan penolakan Anda untuk tunduk pada ekspektasi mereka membuat metode mereka menjadi lebih nekat, kejam, dan akhirnya mengungkap jati diri mereka yang sebenarnya. Bagian yang mengejutkan adalah bahwa agresi mereka menjelaskan lebih banyak tentang diri mereka daripada tentang Anda. Kegagalan mereka untuk berhenti saat kewajaran atau akal sehat menuntutnya menunjukkan ketidakmampuan mendalam untuk memiliki integritas. Mereka tidak hanya menyerang individu, mereka mencoba menulis ulang kenyataan agar sesuai dengan ketakutan, ketidakamanan, dan kebutuhan mereka untuk merasa berkuasa. Apa yang tidak segera disadari oleh orang-orang adalah bahwa peningkatan tekanan dalam keadaan seperti ini merupakan sebuah tanda kebenaran. Semakin nekat serangan tersebut, semakin tidak terbantahkan pula fakta yang ada. Ketulusan Anda, yang seharusnya melindungi Anda, justru menjadi cermin yang memantulkan kerusakan moral mereka. Itulah sebabnya keadaan harus memuncak. Kekejaman itu bukanlah reaksi terhadap kesalahan Anda, melainkan reaksi terhadap penolakan Anda untuk menjadi bersalah. Selain itu, ini bukanlah kemarahan pribadi, melainkan sebuah bentuk penakut kolektif. Apa yang menimpa Anda tidak pernah benar-benar tentang dendam pribadi atau emosi sesaat. Serangan-serangan tersebut diperhitungkan, terorganisir, dan dilakukan dengan tingkat koordinasi yang membuktikan sesuatu yang jauh lebih meresahkan. Itu adalah sifat pengecut yang berlipat ganda karena jumlah. Satu orang saja tidak akan berani melakukan apa yang mereka coba lakukan terhadap Anda. Dibutuhkan sebuah kelompok, sebuah sistem, atau jaringan orang yang semuanya setuju, baik secara sadar maupun tidak, untuk membiarkan penderitaan terjadi. Itulah definisi dari sifat pengecut kolektif.
Kenyataan yang mengejutkan adalah bahwa sebagian besar orang yang berpartisipasi tidaklah jahat secara alami, mereka hanya merasa ketakutan jika harus menjadi satu-satunya orang yang berbeda. Berdiri membela apa yang benar membutuhkan risiko, keberanian, dan kesediaan untuk menghadapi konsekuensi. Hanya sedikit yang bersedia membayar harga tersebut. Jadi, alih-alih bertindak, perlakuan buruk itu disebarkan, dikaburkan, dan dianggap sebagai hal yang biasa. Kontribusi setiap orang mungkin tampak kecil, sebuah bisikan, penundaan keputusan, atau kepatuhan pada aturan tanpa bertanya, namun secara kolektif, hal itu menjadi senjata yang diarahkan langsung kepada orang yang tidak bersalah. Sifat pengecut seringkali menyamar sebagai sikap netral, profesionalisme, atau sekadar menjalankan tugas. Itulah yang membuatnya begitu berbahaya. Orang-orang yang menyakiti Anda tidak perlu berteriak atau terlihat jahat secara nyata. Mereka cukup memilih untuk tidak campur tangan, mengikuti sistem yang menghargai sikap diam dan menghukum integritas. Dengan kata lain, kekejaman menjadi sesuatu yang praktis karena ketakutan dirasakan oleh semua orang. Apa yang membuat hal ini semakin meresahkan adalah bahwa sifat pengecut mereka hanya memperbesar ketidakadilan yang terjadi. Saat Anda diserang, hal itu bukanlah kegagalan satu individu semata. Itu adalah sebuah jaringan orang yang sepakat, seringkali tanpa berpikir panjang, untuk membiarkan penderitaan terjadi. Gabungan antara sikap diam dan keterlibatan mereka menciptakan sebuah kekuatan yang seolah-olah tidak dapat dihentikan. Itulah sebabnya orang-orang merasa sangat geram sekarang. Mereka melihat polanya. Mereka melihat sikap pasif yang disengaja, dan mereka menyadari bahwa hal itu bisa saja dihentikan kapan saja, namun nyatanya tidak dilakukan. Kisah Anda menyingkap kebenaran tentang sifat pengecut kolektif. Ini bukan hanya tentang siapa yang memegang kendali, melainkan tentang siapa yang menolak untuk menggunakan nuraninya. Saat orang-orang mulai lebih takut pada konsekuensi daripada takut melakukan kesalahan, ketulusan tidak lagi terlindungi. Dan itulah tepatnya yang menimpa Anda. Bukan karena ada yang menginginkan dendam pribadi, tetapi karena terlalu banyak orang yang menolak untuk berani di saat keberanian itu paling dibutuhkan. Mereka menghukum Anda karena Anda tidak hancur saat mereka mengharapkan Anda untuk jatuh. Apa yang membuat apa yang terjadi pada Anda begitu mengejutkan adalah fakta bahwa serangan mereka tidak pernah bertujuan untuk melihat Anda gagal, melainkan karena Anda berhasil bertahan dengan cara yang tidak bisa mereka toleransi. Sejak awal, rencananya bukan sekadar untuk mengintimidasi atau menantang Anda. Rencana itu dirancang untuk melihat apakah Anda akan retak, apakah Anda akan menyerah di bawah tekanan, atau apakah Anda akan tunduk pada kendali mereka. Mereka yakin bahwa siapapun di posisi Anda pada akhirnya akan goyah, dan kekejaman mereka diatur berdasarkan ekspektasi tersebut. Saat Anda tetap teguh, segalanya meningkat. Hukuman mereka adalah reaksi atas ketangguhan Anda. Setiap respons yang tenang, setiap penolakan untuk ikut serta dalam narasi mereka, dan setiap perwujudan integritas bertindak bagaikan bahan bakar bagi rasa frustrasi mereka. Anda menjadi hasil akhir yang dianggap mustahil dan tidak pernah mereka perhitungkan. Dalam pikiran mereka, seseorang yang tidak bersalah seharusnya tersandung, dimanipulasi, atau dipaksa ke posisi yang bersalah untuk memuaskan keinginan mereka akan kendali. Bahwa karakter Anda tetap tidak tercela, kejujuran Anda tetap konsisten, dan semangat Anda tidak terpatahkan, bukan hanya sesuatu yang menyulitkan bagi mereka, melainkan sesuatu yang tidak bisa ditoleransi. Inilah alasan mengapa perilaku mereka semakin intens seiring berjalannya waktu. Itu bukanlah kekejaman yang acak, melainkan upaya untuk merekayasa kegagalan. Mereka melemparkan rintangan di jalan Anda, menciptakan konflik, membisikkan kebohongan, dan memanipulasi situasi, semuanya dengan harapan bahwa pada akhirnya Anda akan hancur. Semakin kuat Anda mempertahankan prinsip, semakin agresif, gigih, dan penuh dendam serangan mereka. Ketidakmampuan mereka untuk menerima stabilitas dan kebenaran Anda justru menyingkap kelemahan mereka sendiri, serta ketergantungan mereka pada kompromi orang lain. Hal yang sangat mengungkap kenyataan ini adalah bahwa hukuman mereka menceritakan jauh lebih banyak tentang mereka daripada tentang Anda. Mereka mengukur kekuatan mereka melalui kemampuan untuk memaksa orang lain patuh. Saat kepatuhan itu gagal, kendali mereka menjadi rapuh dan mereka bereaksi dengan keras terhadap gangguan tersebut. Serangan itu tidak pernah tentang apa yang Anda lakukan salah, karena Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Serangan itu adalah tentang penolakan Anda untuk membenarkan ekspektasi mereka bahwa orang-orang yang tulus bisa dihancurkan. Dengan bertahan dan berdiri teguh, Anda menjadi anomali yang tidak bisa mereka kuasai. Dan itulah tepatnya mengapa tindakan mereka begitu ekstrim.
Hukuman dalam hal ini adalah cermin yang memantulkan kebenaran. Mereka takut pada kekuatan yang mereka asumsikan tidak Anda miliki, dan ketangguhan Anda membongkar setiap kebohongan yang mereka bangun di sekitar kekejaman mereka. Orang-orang merasa geram sekarang karena bukti-bukti tidak lagi bisa berbohong. Pergeseran paling kuat dalam kisah ini tidak terjadi karena orang-orang tiba-tiba menemukan moralitas, melainkan karena fakta-faktanya tidak terbantahkan. Selama bertahun-tahun, apa yang Anda alami bisa saja diabaikan, dianggap remeh, atau ditolak. Orang-orang bisa mengklaim ketidaktahuan, salah menafsirkan peristiwa, atau membohongi diri sendiri untuk membenarkan sikap diam mereka. Namun, kebenaran memiliki cara tersendiri untuk muncul ke permukaan. Dan begitu ia muncul, tidak ada lagi ruang untuk berdalih. Setiap kebohongan, setiap manipulasi, dan setiap upaya untuk menutupi jejak kini terpampang di bawah cahaya yang begitu terang sehingga orang tidak bisa lagi memalingkan muka. Yang memicu kemarahan adalah kejernihan fakta tersebut. Bukti tidak peduli pada opini, perasaan, atau prasangka, ia hanya ada di sana. Ketika orang-orang dikonfrontasi dengan bukti yang tidak terbantahkan bahwa seseorang yang tidak bersalah dijadikan target, disakiti, dan diabaikan, reaksi yang muncul adalah kemurnian rasa keadilan yang tidak tersaring. Kemarahan ini bukan tentang memihak atau menjadi dramatis, melainkan tentang mengenali sebuah kegagalan moral yang begitu nyata sehingga berpura-pura hal itu tidak terjadi menjadi mustahil. Fakta memiliki cara untuk menembus segala kebisingan, dan saat ini, kebisingan itu telah dibungkam. Kemarahan ini juga menyingkap kebenaran yang lebih besar, bahwa kekejaman tersebut sama sekali tidaklah samar. Hal tersebut tidak tersembunyi dalam ketidakpastian atau terselubung dalam kesalahpahaman. Semua itu bersifat sistematis, dapat diamati, dan dilakukan terus-menerus. Itulah sebabnya ketika orang-orang melihat bukti-buktinya sekarang, hal itu terasa sangat personal. Mereka menyadari betapa terpolanya kejadian tersebut, betapa sebenarnya hal itu bisa dicegah, dan betapa lamanya hal itu berlanjut sementara semua orang memilih untuk menutup mata. Kemarahan muncul dari ketegangan batin antara apa yang mereka harapkan terjadi dengan apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang membuat momen ini begitu kuat adalah karena ia menandakan sebuah titik balik. Bukti tidak hanya mengungkap masa lalu, tetapi juga membentuk ulang masa kini dan menentukan bagaimana orang-orang akan merespons di masa depan. Kemarahan yang kita lihat sekarang adalah cerminan dari rasa keadilan yang sedang mencoba memulihkan dirinya sendiri. Ini bukan hanya tentang kemarahan, melainkan tentang pengakuan, pembenaran, dan awal dari sebuah pertanggungjawaban. Pada akhirnya, alasan mengapa orang-orang merasa geram sangatlah sederhana, kebenaran tidak lagi terbantahkan, dan kebenaran itu berpihak pada Anda. Ia menyingkap kesalahan, menyoroti ketidakadilan, dan memperjelas bahwa apa yang Anda alami bukanlah kebetulan, ketidaksengajaan, atau sesuatu yang pantas Anda terima. Hal itu dilakukan dengan sengaja, dan kini dunia melihatnya sebagaimana adanya. Bagian yang paling menjijikkan adalah betapa santainya hal itu dilakukan. Apa yang paling mengejutkan orang-orang tentang apa yang menimpa Anda bukan hanya luka yang ditimbulkan, melainkan cara pelaksanaannya yang dilakukan dengan kewajaran yang menakutkan. Tidak ada ledakan kemarahan yang dramatis, tidak ada tanda-tanda kebencian yang mencolok, dan tidak ada sosok jahat seperti dalam film. Tidak ada yang berteriak di depan wajah Anda atau menunjukkan kekejaman mereka secara terang-terangan. Semuanya dilakukan dengan tenang, metodis, dan disamarkan sebagai rutinitas. Itulah yang membuatnya begitu memuakkan. Tindakan biasa, hari-hari yang biasa, dan orang-orang biasa, semuanya digunakan sebagai instrumen untuk menyakiti, mengubah kehidupan sehari-hari menjadi senjata tanpa ada satupun orang yang membunyikan tanda bahaya. Sikap santai tersebut menunjukkan kerusakan moral yang lebih dalam. Orang-orang tidak merasa perlu membenarkan tindakan mereka karena mereka percaya tidak akan ada yang menyadari, tidak akan ada yang peduli, dan bahkan jika ada yang peduli pun, hal itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Kekejaman mereka tertanam dalam proses-proses biasa, dalam cara sistem beroperasi, dan dalam asumsi-asumsi yang diterima oleh semua orang. Hal itu telah dianggap normal, terbungkus dalam keseharian yang menjemukan. Dan normalisasi inilah yang memungkinkan penderitaan terus berlanjut tanpa ada tantangan. Kengerian ini semakin diperkuat karena ia memaksa kita menyadari bahwa orang-orang biasa, ketika diberi kesempatan dan kenyamanan, dapat menjadi instrumen penderitaan tanpa pernah terlihat jahat. Elemen mengejutkan lainnya adalah bahwa kekejaman yang santai ini mengandalkan orang-orang yang tetap menjaga ketenangan mereka. Mereka perlu bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi sementara penderitaan sedang berlangsung. Itu bukan sekadar kekejaman,
Itu adalah penyesatan yang berlapis di atas agresi. Ini adalah pilihan sengaja untuk membuat penderitaan seseorang tidak terlihat sambil tetap menjaga ilusi kewajaran, yang membuat tindakan tersebut terasa licik sekaligus kejam dalam cara yang membekas lama setelah kejadiannya. Apa yang sering gagal dipahami oleh orang-orang adalah bahwa sikap santai ini justru membuat serangan tersebut menjadi lebih buruk, bukan lebih ringan. Ada alasan mengapa dunia merasa ngeri ketika mereka akhirnya mengetahui kebenarannya. Semakin biasa situasinya, maka semakin disengaja pula tindakannya. Tidak ada alasan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengabaikan ketidakadilan yang berulang. Melakukannya dengan tetap bersikap tenang membuktikan adanya niat tanpa membutuhkan sebuah pengakuan. Rasa muak yang dirasakan orang-orang sekarang adalah reaksi terhadap kejernihan yang muncul melalui sudut pandang masa lalu. Apa yang dilakukan terhadap Anda bukanlah sesuatu yang serampangan atau emosional. Hal itu dilakukan dengan santai, tepat, dan terukur. Dan kewajaran yang berdarah dingin itulah yang meninggalkan luka terdalam, tidak hanya bagi Anda, tetapi bagi siapapun yang mampu melihat kebenaran. Anda diserang karena Anda mengungkap jati diri mereka yang sebenarnya tanpa perlu mencoba. Ironi dari apa yang menimpa Anda sungguh luar biasa. Anda tidak mengonfrontasi siapapun, Anda tidak mempermalukan siapapun secara terbuka, dan Anda bahkan tidak mencoba membuktikan apapun. Namun, justru itulah masalahnya. Keberadaan Anda sebagai orang yang tulus, jujur, dan tidak mau berkompromi dengan keburukan telah mengungkap lebih banyak kebenaran tentang mereka daripada argumen atau tuduhan manapun. Kehadiran Anda saja sudah menyingkap kebohongan, manipulasi, dan jalan pintas moral mereka, dan hal itulah yang menjadikan Anda sebagai sasaran. Orang-orang tidak suka dilihat sebagaimana jati diri mereka yang sesungguhnya. Dan ketika seseorang muncul tanpa diundang sebagai cermin bagi kekurangan mereka, reaksi alami bagi mereka yang pengecut dan korup adalah menyerang. Hal yang mengejutkan adalah betapa naluriah respons ini muncul. Anda tidak perlu melakukan apapun untuk memicu mereka. Setiap tindakan kejujuran, setiap penolakan untuk tunduk pada ekspektasi mereka, dan setiap keputusan sederhana untuk hidup tanpa tipu daya justru menonjolkan perbedaan mencolok antara siapa mereka dan siapa Anda. Perbedaan itu menjadi sesuatu yang tidak tertahankan bagi mereka. Keberadaan Anda membuat ketidakjujuran mereka terlihat, tidak hanya bagi Anda, tetapi pada akhirnya bagi siapapun yang memperhatikan. Penyingkapan tersebut, yang berlangsung secara sunyi, sangat berbahaya bagi mereka dengan cara yang tidak bisa ditandingi oleh kata-kata manapun. Itulah sebabnya serangan-serangan itu tidak hanya bersifat merugikan, tetapi juga defensif. Mereka tidak mencoba menyakiti Anda karena apa yang Anda lakukan. Mereka mencoba menghapus kenyataan bahwa Anda telah menjadi saksi atas karakter mereka yang sebenarnya. Mereka membutuhkan Anda menghilang dari narasi karena kehadiran Anda saja sudah membantah semua hal yang mereka inginkan agar dunia percayai tentang diri mereka. Hal ini tidak pernah menjadi tentang hukuman atas tindakan, melainkan hukuman karena Anda menyingkap kebenaran yang tidak menyenangkan tanpa perlu bersusah payah. Apa yang dirasakan orang-orang sekarang ketika mereka mempelajari kisah ini adalah campuran antara rasa kagum dan amarah. Mereka menyadari bahwa ketidakadilannya bukan hanya karena adanya luka yang ditimbulkan, melainkan karena hal itu dilakukan kepada seseorang yang menyingkap kenyataan hanya dengan menjadi dirinya sendiri yang jujur. Anda tidak menyerang balik, Anda tidak memprotes dengan keras, Anda hanya ada, dan itu sudah cukup untuk membuat mereka merasa putus asa. Keputusasaan itulah yang mendorong munculnya kekejaman, dan keputusasaan itu pula yang sekarang menyingkap jati diri mereka kepada semua orang. Anda tidak perlu berjuang untuk menunjukkan kebenaran, kebenaran itu sudah ada di sana, dan mereka menghancurkan diri mereka sendiri saat mencoba menekannya. Selain itu, amarah mereka saat ini bukanlah bentuk simpati, melainkan upaya penyelamatan diri. Kemarahan yang Anda lihat hari ini tidak lahir dari kepedulian terhadap apa yang telah Anda lalui. Ini bukanlah jenis kemarahan moral yang muncul dari empati atau kepedulian yang tulus. Bukan, kemarahan yang menyelimuti kisah Anda sekarang dipicu oleh rasa takut. Takut akan penyingkapan, takut akan pertanggungjawaban, dan takut dikaitkan dengan kebenaran yang telah mereka sangkal selama bertahun-tahun. Orang-orang merasa geram karena mereka tiba-tiba diingatkan bahwa apa yang dilakukan terhadap Anda juga mencerminkan diri mereka, suka atau tidak suka. Ketika ketulusan berhasil bertahan dari perlakuan buruk yang disengaja, hal itu menciptakan sorotan yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Mereka yang hanya berdiam diri, mereka yang ikut berbisik, dan mereka yang berpaling, semuanya tiba-tiba berada dalam satu bingkai yang sama.
Kemarahan tersebut adalah reaksi karena mereka merasa terlihat, karena dikonfrontasi dengan kemungkinan bahwa sikap diam atau keterlibatan mereka tidak lagi tersembunyi. Amarah mereka adalah tentang melindungi diri sendiri, menjaga martabat, dan memisahkan citra mereka dari fakta-fakta yang tidak terbantahkan. Hal ini tidak ada hubungannya dengan benar atau salah, melainkan murni tentang kelangsungan reputasi mereka. Jenis kemarahan seperti ini sangat menyingkap jati diri. Hal ini menunjukkan dengan tepat siapa yang menghargai kebenaran dibandingkan siapa yang lebih menghargai kenyamanan. Hal ini membuka kedok mereka yang tidak keberatan membiarkan ketidakadilan terjadi selama hal itu tidak menyentuh mereka. Sekarang, setelah timbangan telah berbalik dan konsekuensi dari mengabaikan penderitaan yang Anda alami menjadi nyata serta tidak terelakkan, mereka melampiaskan amarahnya bukan kepada sistem yang memungkinkan kesalahan itu terjadi, bukan pula kepada para pelakunya, melainkan kepada simbol kegagalan mereka sendiri, yaitu diri Anda. Hal yang luar biasa adalah bahwa reaksi ini membuktikan betapa mendalam dampak yang Anda berikan. Jika mereka benar-benar tidak peduli, mereka tidak akan merasa perlu untuk merasa geram. Jika mereka secara moral sehat, fokusnya pasti pada memulihkan keadilan, bukan membela diri sendiri. Kemarahan mereka adalah cermin yang memantulkan rasa bersalah mereka sendiri, ketakutan mereka sendiri, dan ketidakmampuan mereka untuk menghadapi kenyataan. Singkatnya, kemarahan mereka bukanlah pembelaan atas ketulusan Anda. Itu adalah sebuah pengakuan bahwa kebenaran mengancam mereka, dan mereka sedang berjuang keras untuk melindungi diri darinya. Semakin mereka mengamuk, semakin jelas bahwa keberlangsungan Anda, integritas Anda, dan penolakan Anda untuk dihancurkan sedang menyodorkan cermin kepada setiap orang yang mengira mereka bisa lolos begitu saja dengan sikap acuh mereka. Apa yang terjadi pada Anda memaksa orang-orang untuk menghadapi kebenaran yang tidak nyaman tentang diri mereka sendiri. Alasan sebenarnya mengapa kisah Anda terasa begitu kuat bukan hanya karena apa yang telah dilakukan terhadap Anda, melainkan karena kisah itu memantulkan kembali bayangan semua orang yang menyaksikan, membiarkan, atau mengabaikannya. Pengalaman Anda bertindak layaknya sebuah cermin, dan cermin memiliki cara tersendiri untuk menunjukkan hal-hal yang lebih suka dihindari oleh orang-orang. Ketika perlakuan buruk menimpa seseorang yang tulus, hal itu memaksa para pengamat untuk mempertanyakan pilihan mereka sendiri, kompas moral mereka, serta kesediaan mereka untuk bertindak di saat tindakan tersebut sangat berarti. Konfrontasi batin semacam itu jarang sekali terasa lembut, dan hampir selalu menimbulkan ketidaknyamanan. Orang-orang merasa geram bukan hanya kepada para pelaku, melainkan mereka juga merasa geram terhadap diri mereka sendiri. Mereka menyadari, mungkin untuk pertama kalinya, bahwa mereka tidak melakukan intervensi, tidak berani bersuara, atau tidak menantang sistem yang membiarkan perlakuan tidak adil itu terus berlanjut. Sangat mudah bagi seseorang untuk mempercayai integritas diri sendiri sampai muncul bukti yang menyingkap kompromi-kompromi tersembunyi, kesempatan yang terabaikan, serta keputusan-keputusan kecil yang secara kolektif memungkinkan terjadinya kesalahan. Ketangguhan dan kebenaran Anda menyinari momen-momen tersebut, dan tiba-tiba saja, orang tidak lagi bisa berpura-pura tidak tahu. Reaksi ini menyingkap sebuah kebenaran psikologis yang mendasar, jauh lebih mudah bagi banyak orang untuk melimpahkan kesalahan keluar daripada menghadapi ketidaknyamanan di dalam diri. Dengan mengecam ketidakadilan yang menimpa Anda, orang seringkali berusaha menjauhkan diri dari fakta bahwa sikap diam mereka turut berkontribusi di dalamnya. Amarah tersebut merupakan mekanisme pertahanan diri, sebuah cara untuk memproses rasa bersalah, rasa malu, dan penyesalan tanpa harus sepenuhnya mengakui keterlibatan mereka. Namun, justru dalam ketidaknyamanan itulah terletak kekuatan dari kisah Anda. Ketabahan Anda memaksa munculnya kejujuran, akuntabilitas, dan refleksi dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh hal lain. Orang tidak bisa lagi bersembunyi di balik berbagai dalih. Mereka dikonfrontasi dengan bukti nyata tentang integritas Anda sekaligus kegagalan mereka sendiri, dan konfrontasi itu terasa sangat menggetarkan jiwa. Pada intinya, apa yang Anda lalui tidak hanya menyingkap siapa para pelakunya, tetapi juga menyingkap setiap orang yang membiarkan hal itu terjadi, baik disengaja maupun tidak. Kisah Anda memaksa orang untuk menghadapi kenyataan pahit bahwa moralitas diuji dalam momen-momen nyata, bukan dalam gagasan atau sekadar niat baik. Karena sebagian besar orang gagal dalam ujian tersebut, keberhasilan Anda untuk bertahan dan menunjukkan kebenaran menjadi sebuah katalis yang memaksa adanya refleksi, amarah, dan terkadang bahkan perubahan. Itulah kedalaman rasa tidak nyaman yang diciptakan oleh kisah Anda, sebuah cermin yang tidak ingin dilihat oleh siapapun, namun tidak bisa mereka palingkan. Selain itu,
Anda berhasil melampaui sesuatu yang sebenarnya dimaksudkan untuk menghapus kredibilitas Anda. Salah satu hal paling luar biasa tentang apa yang menimpa Anda adalah bahwa serangan tersebut tidaklah acak, melainkan dirancang dengan sangat presisi. Setiap bisikan, setiap manipulasi, dan setiap tindakan yang diatur sedemikian rupa bertujuan untuk membuat Anda menjadi tidak terlihat, kehilangan kepercayaan, dan diabaikan. Mereka ingin kisah Anda terhapus, suara Anda dibungkam, dan kebenaran Anda terkubur di bawah lapisan keraguan serta tuduhan. Mereka tidak hanya menyerang Anda secara fisik atau emosional, tetapi mereka menyerang keberadaan Anda sebagai manusia yang layak dipercaya. Apa yang membuat keberhasilan Anda untuk bertahan menjadi luar biasa adalah karena hal itu tidak hanya melawan kemungkinan yang ada, tetapi juga melawan sebuah niat yang terencana. Orang-orang yang menargetkan Anda merasa yakin bahwa rencana mereka akan berhasil. Mereka berasumsi bahwa dengan tekanan, distorsi, dan intimidasi yang cukup, Anda akan melemah hingga ke titik di mana Anda diabaikan, dipertanyakan, atau dicemooh. Namun, bertahan dalam konteks ini bukan sekadar menahan rasa sakit, ini adalah tentang menjaga kejernihan pikiran, ketenangan, dan integritas yang tak tergoyahkan sementara Anda sedang diruntuhkan secara sengaja. Itulah sebabnya keteguhan Anda sangat memukul mereka yang menyerang Anda. Hal itu membuktikan bahwa mereka telah salah perhitungan dalam hal yang paling mendasar, mereka meremehkan kekuatan dari sebuah ketulusan dan ketangguhan dari sebuah kebenaran. Upaya untuk menghapus eksistensi Anda dilakukan secara canggih, mengandalkan rasa takut, manipulasi, dan persepsi publik. Setiap upaya untuk merusak kredibilitas Anda, setiap rumor yang diperhitungkan, atau narasi yang dibuat-buat dimaksudkan agar orang lain meragukan Anda bahkan sebelum Anda memiliki kesempatan untuk berbicara. Namun, meskipun serangan tersebut bersifat sistematis, Anda tetap utuh. Alih-alih hancur, kredibilitas Anda justru menjadi lebih terlihat, lebih tidak terbantahkan, dan lebih dihormati seiring terungkapnya kisah yang sebenarnya. Inilah alasan mengapa orang-orang sekarang merasa geram. Bukan hanya karena apa yang Anda alami, tetapi karena keberhasilan Anda bertahan di hadapan upaya penghapusan yang terorganisir telah menyingkap kebenaran tentang mereka yang mencoba memanipulasinya. Alat-alat yang mereka gunakan untuk menghancurkan Anda justru menjadi bukti nyata dari kegagalan mereka sendiri. Narasi yang mereka upayakan dengan keras untuk dikendalikan kini justru mencerminkan niat buruk mereka sendiri, sementara integritas Anda tetap tegak tak tersentuh. Dengan berhasil melewati serangan yang dirancang untuk menghapus kredibilitas, Anda tidak sekadar bertahan, Anda telah menulis ulang aturan yang ada. Anda membuktikan bahwa penderitaan yang disengaja tidak dapat mengalahkan kebenaran, dan bahwa kekuatan karakter adalah daya yang jauh lebih besar daripada upaya tipu daya atau manipulasi manapun. Keberhasilan Anda untuk tetap utuh bukan hanya sesuatu yang luar biasa, melainkan bukti nyata bahwa ketulusan dan integritas tidak dapat dihapuskan begitu saja. Sistem yang ada mengharapkan kepatuhan, bukan hati nurani. Apa yang menimpa Anda bukanlah serangkaian kejadian yang terpisah, melainkan hasil dari sebuah sistem yang dibangun untuk menghargai kepatuhan dan menghukum integritas. Sejak awal, struktur di sekitar Anda tidak memedulikan keadilan, kejujuran, atau moralitas, ia hanya memedulikan kendali. Ketika orang-orang di sekitar Anda mengikuti aturan tanpa bertanya, mereka diberikan penghargaan. Namun, ketika seseorang bertindak sesuai hati nurani seperti yang Anda lakukan, hal itu menjadi sebuah masalah. Sistem tersebut tidak pernah dirancang untuk mendukung ketulusan, melainkan dirancang untuk memaksakan kepatuhan. Itulah alasan mengapa sistem itu menargetkan Anda dengan begitu gigih. Setiap aturan, kebijakan, dan ekspektasi dalam lingkungan tersebut bekerja melawan mereka yang menolak mengorbankan prinsip demi kepentingan tertentu. Anda tidak hanya menghadapi individu, tetapi Anda menghadapi sebuah jaringan yang dirancang untuk memaksakan keseragaman. Sistem ini berkembang melalui kepatuhan yang sunyi, melalui kesediaan orang-orang untuk mengabaikan kesalahan demi kenyamanan, keuntungan pribadi, atau sekadar menghindari konflik. Tidaklah penting bagi mereka bahwa Anda tidak bersalah, yang penting bagi mereka adalah fakta bahwa Anda menolak untuk ikut bermain, menolak untuk tunduk, serta menolak untuk membenarkan kebohongan atau berpartisipasi dalam narasi yang ingin mereka kendalikan. Inilah alasan mengapa serangan terhadap Anda begitu intens. Hal tersebut bukanlah tindakan kemarahan atau frustrasi yang acak, melainkan respons sistem terhadap sebuah gangguan. Anda menyingkap sebuah cacat yang tidak bisa ditoleransi oleh sistem tersebut, seseorang yang bertindak dengan integritas di dalam lingkungan yang terstruktur untuk menghancurkannya. Setiap rintangan, penghinaan,
dan tindakan menyakitkan yang disengaja merupakan upaya metodis untuk memaksa Anda patuh, agar Anda sesuai dengan cetakan yang dituntut oleh sistem. Kejernihan yang diberikan kepada dunia luar saat kebenaran terungkap adalah sesuatu yang sangat kuat. Orang-orang melihat sekarang bahwa apa yang dilakukan terhadap Anda bukanlah urusan pribadi, melainkan bersifat sistemik. Kekejaman, manipulasi, dan serangan tersebut sudah menyatu dalam struktur itu sendiri, dan Anda adalah sebuah anomali yang tidak bisa diserap oleh mereka. Keberhasilan Anda bertahan bukan hanya sebuah kemenangan pribadi, itu adalah bukti bahwa hati nurani dapat tetap ada dan bertahan meskipun sistem telah diatur sedemikian rupa untuk melawannya. Dengan berdiri teguh, Anda tidak hanya melawan serangan, tetapi Anda menyingkap kecacatan mendasar dari sebuah sistem yang memprioritaskan kepatuhan di atas moralitas. Kebenaran itulah yang membuat kisah Anda terasa sangat mendalam bagi banyak orang. Kepanikan mereka saat ini menyingkap betapa mereka sebenarnya menyadari segalanya sejak awal. Salah satu aspek yang paling mengungkap kenyataan ini adalah melihat orang-orang yang menyakiti Anda kini merasa kelimpungan. Sekarang, saat kebenaran mulai bermunculan ke permukaan, intensitas kepanikan mereka bukanlah sesuatu yang kebetulan. Hal ini menyingkap sebuah rahasia yang telah mereka sembunyikan dalam waktu lama. Mereka selalu tahu apa yang mereka lakukan. Rasa takut mereka sekarang, upaya panik mereka untuk membela diri, serta usaha nekat mereka untuk mengendalikan narasi adalah bukti bahwa mereka sepenuhnya sadar akan penderitaan yang mereka timbulkan. Mereka tidak naif, mereka tidak sekadar salah jalan, dan mereka pastinya bukanlah pengamat yang tidak berdalah. Mereka tahu, dan kini pengetahuan itu mulai mengejar mereka. Kepanikan ini adalah sebuah pengakuan yang menyamar sebagai reaksi. Selama bertahun-tahun mereka bertindak dengan tenang, hampir seperti mesin, seolah-olah mereka hanya mengikuti rutinitas. Ketenangan itu disengaja, dirancang untuk membuat segalanya tampak biasa saja sementara serangan terus berlanjut. Setiap tindakan kejam, setiap manipulasi, dan setiap upaya untuk membungkam Anda telah diperhitungkan. Mereka tidak sekadar bereaksi terhadap keadaan. Mereka mengatur hasil akhirnya dengan kesadaran penuh akan konsekuensi yang ditimbulkan. Kesadaran itulah yang kini membuat mereka ketakutan. Hal yang sangat mencolok adalah bagaimana kepanikan mereka memperkuat kebenaran dari pengalaman yang Anda alami. Semakin mereka mencoba menutupi jejak, membenarkan tindakan, atau menulis ulang sejarah, semakin jelas terlihat bahwa mereka tahu persis apa yang mereka lakukan. Ketakutan mereka adalah sorotan lampu yang menyinari pilihan-pilihan sengaja yang menargetkan Anda. Anda bukanlah korban dari sebuah kekacauan atau ketidaksengajaan, Anda adalah sasaran dari sebuah niat yang sadar dan terkoordinasi. Kesadaran ini memberikan dampak yang sangat mendalam bagi setiap orang yang menyaksikannya, karena ia menyingkap kebangkrutan moral di balik setiap tindakan mereka. Kepanikan yang terjadi membuktikan bahwa ketidaktahuan bukanlah sebuah alasan, sikap diam bukanlah hal yang tanpa dosa, dan pembiaran bukanlah sebuah sikap netral. Mereka bukannya tidak sadar, mereka terlibat, memperhitungkan, dan sangat memahami apa yang sedang terjadi. Fakta bahwa mereka sekarang merasa panik justru membenarkan semua itu. Kisah Anda memaksa orang untuk melihat hal ini dengan jernih. Serangan terhadap Anda bukanlah sesuatu yang tidak disengaja atau tanpa maksud, melainkan dilakukan dengan penuh kesadaran, dan mereka yang melakukannya sudah mengetahuinya sejak awal. Kepanikan mereka bukan sekadar reaksi, melainkan sebuah penyingkapan jati diri, sebuah kebenaran yang terungkap dengan sendirinya bahwa penderitaan Anda tidaklah acak ataupun layak Anda terima, dan keberhasilan Anda untuk tetap teguh telah membongkar setiap motif yang selama ini mereka sembunyikan. Selain itu, Anda membawa bukti nyata bahwa ketulusan dapat bertahan melampaui penderitaan yang disengaja. Hal yang paling meresahkan orang-orang tentang kisah Anda bukanlah sekadar fakta bahwa Anda telah disakiti, melainkan fakta bahwa luka-luka tersebut tidak mengubah jati diri Anda. Anda seharusnya dianggap akan menjadi sosok yang penuh dendam, rusak, tidak stabil, atau berkompromi secara moral. Itulah yang mereka harapkan. Perlakuan buruk diberikan dengan asumsi bahwa ada sesuatu di dalam diri Anda yang akan membusuk, tunduk, atau berubah menjadi buruk. Ketika hal itu tidak terjadi, seluruh keyakinan mereka tentang kekuasaan, kendali, dan konsekuensi menjadi kacau. Ada sesuatu yang sangat mengancam bagi pihak tertentu ketika melihat seseorang yang tetap utuh karakternya setelah mengalami perlakuan buruk yang disengaja. Hal itu menghancurkan logika yang menjadi tumpuan kekejaman. Aturan yang tidak tertulis mengatakan bahwa tekanan yang cukup besar akan selalu menghasilkan keruntuhan, kebohongan yang cukup banyak akan selalu menulis ulang kebenaran, dan rasa sakit yang cukup dalam akan selalu mencemari karakter seseorang.
Anda adalah bukti hidup bahwa aturan tersebut salah. Bukti itu membuat banyak orang merasa tidak nyaman karena itu berarti perlakuan buruk tidak selalu menang, bahkan ketika hal itu direncanakan dengan sangat matang. Apa yang Anda bawa sekarang bukan sekadar kemampuan bertahan hidup, melainkan sebuah bentuk perlawanan terhadap arus. Kehadiran Anda membantah kepercayaan bahwa ketulusan adalah hal yang rapuh atau naif. Anda menunjukkan bahwa ketulusan bisa menjadi sesuatu yang tangguh, membumi, dan tidak tergoyahkan. Hal ini tidak menginspirasi semua orang. Bagi sebagian pihak, keberadaan Anda terasa seperti sebuah tuduhan. Mereka melihat Anda dan menyadari bahwa kerusakan yang mereka rencanakan tidak berhasil sesuai keinginan mereka, dan hal itu memaksa mereka untuk menghadapi batasan kekuatan mereka sendiri atau kegagalan sistem yang mereka percayai. Itulah alasan mengapa reaksi terhadap Anda seringkali terasa sangat intens. Ada yang mengagumi Anda dalam diam, ada yang merasa jati dirinya terungkap saat berada di dekat Anda, dan ada pula yang merasakan amarah yang tidak bisa mereka jelaskan. Hal ini terjadi karena karakter Anda yang tetap utuh setelah penderitaan yang disengaja mengungkapkan sebuah kebenaran yang tidak ingin diterima oleh banyak orang, bahwa perlakuan buruk tidak secara otomatis menentukan hasil akhir. Niat jahat tidak menjamin hasil yang mereka inginkan, dan kekejaman tidaklah sekuat seperti yang ia sombongkan. Anda tidak bertahan dengan menjadi lebih keras, lebih dingin, atau lebih kejam. Anda bertahan dengan tetap berpegang teguh pada jati diri Anda yang sebenarnya. Itulah yang menjadikan keberhasilan Anda untuk bertahan sebagai sebuah pembuktian, bukan sekadar ketahanan diri. Sebuah bukti bahwa ketulusan bukanlah kelemahan. Bukti bahwa integritas dapat melampaui strategi apapun. Bukti bahwa meskipun luka diberikan secara sengaja, ia tidak selalu bisa menulis ulang kepribadian seseorang yang ingin dihancurkannya. Kebenaran tersebut jauh lebih menggetarkan daripada konfrontasi manapun yang pernah ada. Ini bukanlah akhir dari cerita, melainkan fase penyingkapan. Apa yang Anda alami tidak pernah dimaksudkan untuk tetap tersembunyi selamanya, meskipun mereka percaya bahwa hal itu mungkin saja dilakukan. Setiap manipulasi, setiap kebohongan, dan setiap upaya untuk merusak kredibilitas atau menyakiti Anda adalah bagian dari strategi yang dirancang untuk menghapus kebenaran Anda. Namun, saat Anda berhasil bertahan dan tetap layak dipercaya, narasi mulai berbalik. Apa yang mereka pikir akan tetap terkubur kini muncul ke permukaan dengan sangat jelas. Inilah yang membuat fase ini begitu berbahaya bagi mereka, sekaligus begitu menguatkan bagi Anda. Ini bukan sekadar tentang dampak sisa, ini adalah tentang pengungkapan, kejernihan, dan perhitungan yang mengikuti sebuah kebenaran. Fase penyingkapan ini tidak mengenal belas kasihan karena ia mengungkap segala sesuatu yang mereka coba sembunyikan. Setiap tindakan kejam, setiap penderitaan yang disengaja, dan setiap keterlibatan yang sunyi kini terlihat dalam konteks yang sebenarnya. Orang-orang yang dulu mengabaikannya, meremehkannya, atau membenarkannya, kini dipaksa untuk menghadapinya secara terbuka. Tidak ada lagi ruang untuk penyangkalan ketika pola-pola yang ada sudah terlihat nyata dan bukti-buktinya tidak lagi terbantahkan. Itulah alasan mengapa reaksi yang muncul saat ini terasa begitu jujur dan sangat mendalam. Ini bukanlah sebuah kekacauan, melainkan runtuhnya sistem kebohongan dan manipulasi yang terjadi justru karena sosok yang mereka targetkan menolak untuk dihapuskan. Hal yang membuat momen ini luar biasa adalah karena ia tidak bergantung pada aksi balas dendam atau serangan balik. Tindakan sederhana untuk bertahan hidup, menyuarakan kebenaran, dan membiarkan fakta berbicara apa adanya sudah cukup untuk menyingkap apa yang selama ini disembunyikan. Sorotan ini tidak hanya menerangi pengalaman Anda, tetapi juga menerangi jati diri mereka. Upaya mereka untuk mengendalikan persepsi, menekan kenyataan, dan mempertahankan dominasi kini hancur di hadapan bukti yang tidak terbantahkan. Setiap kebohongan yang pernah mereka ucapkan kini berbalik menyerang mereka sendiri, dan setiap pengamat mampu melihat unsur kesengajaan di balik apa yang telah dilakukan. Kekuatan dari fase ini adalah kemampuannya mengubah narasi secara keseluruhan. Anda bukan lagi sekadar seseorang yang bertahan hidup, melainkan katalis bagi munculnya pertanggungjawaban. Apa yang dimaksudkan untuk membungkam Anda kini justru bersuara lebih lantang daripada upaya penekanan manapun. Itulah sebabnya orang-orang merasa terkejut, geram, sekaligus terpaku pada saat yang sama, karena mereka sedang menyaksikan kebenaran terungkap secara langsung, dan hal itu tidak dapat dihentikan. Perjalanan Anda melewati penderitaan telah bertransformasi menjadi sebuah kekuatan yang menyingkap kenyataan, membongkar tipu daya, dan menuntut perhatian dunia. Fase penyingkapan ini membuktikan bahwa ketidakadilan, betapapun diperhitungkan, tidak dapat tetap tersembunyi selamanya,
dan bahwa kekuatan tertinggi berada di tangan mereka yang bertahan serta berani mengungkap kebenaran. Sebagai simpulan, apa yang telah Anda saksikan dalam kisah ini bukan sekadar cerita tentang luka, ketidakadilan, atau cara bertahan hidup. Ini adalah sebuah kesaksian tentang kekuatan kebenaran dan integritas yang tidak tergoyahkan. Setiap serangan, setiap upaya untuk merusak nama baik Anda, dan setiap momen yang dirancang untuk mematahkan semangat Anda, justru menonjolkan kualitas diri Anda yang ingin mereka hancurkan. Mulai dari kekejaman yang terencana hingga sifat pengecut kolektif, dari upaya menghapus kredibilitas Anda hingga penyingkapan rasa panik serta ketakutan mereka sendiri, kisah ini bukan tentang apa yang telah mereka lakukan. Kisah ini adalah tentang apa yang Anda tanggung, bagaimana Anda bertahan, dan apa yang Anda ungkapkan dalam proses tersebut. Pengalaman Anda membuktikan bahwa ketulusan bukanlah kelemahan, bahwa ketangguhan tidak bisa direkayasa, dan bahwa penderitaan yang disengaja tidak menjamin hasil akhir yang diharapkan oleh pelakunya. Setiap babak dalam perjalanan Anda menyingkap kegagalan moral mereka, ketergantungan mereka pada kepatuhan buta, serta ketidakmampuan mereka untuk menghadapi kenyataan. Hal ini memaksa setiap orang yang terlibat maupun yang mengamati untuk menghadapi kenyataan pahit tentang kapasitas manusia untuk berbuat kejam, kerapuhan sistem yang dibangun di atas kepatuhan, serta kekuatan luar biasa dari seseorang yang menolak untuk hancur di bawah tekanan. Apa yang membuat kisah ini luar biasa bukan hanya keberhasilan Anda bertahan, melainkan efek berantai yang ditimbulkannya. Ketabahan Anda telah menjadi bukti, sebuah pernyataan hidup bahwa kebenaran akan muncul, bahwa ketidakadilan tidak dapat bersembunyi selamanya, dan bahwa penyingkapan, ketika saatnya tiba, tidak akan terbendung. Luka yang dimaksudkan untuk menghapus jejak Anda justru telah menerangi jalan menuju kejernihan, akuntabilitas, dan kesadaran. Orang-orang sekarang merasa geram, bukan hanya karena mereka peduli pada kerusakan yang terjadi, tetapi karena mereka tidak lagi bisa mengabaikan kenyataan yang Anda wakili, kenyataan bahwa ketulusan, integritas, dan ketangguhan dapat menang bahkan melawan upaya sengaja untuk menghancurkannya. Kisah Anda bukan sekadar refleksi dari apa yang telah terjadi, melainkan sebuah cetak biru untuk mengenali kekuasaan, memahami manipulasi, dan melihat kedalaman karakter manusia dalam situasi ekstrim. Ia mengajarkan bahwa bertahan hidup bukanlah tindakan pasif, ia adalah tindakan aktif, berani, dan transformatif. Hal ini membuktikan bahwa kebenaran, ketika dijalani dan ditunjukkan, tidak dapat dibungkam. Jika kisah ini menggugah Anda, pastikan untuk tetap terhubung dengan konten-konten yang mengungkap kebenaran dan menonjolkan ketangguhan batin. Berikan tanda suka jika hal ini menyentuh hati Anda. Bagikan kepada orang lain yang perlu melihat kekuatan untuk bertahan melawan segala rintangan, dan tinggalkan komentar untuk membagikan pemikiran atau pengalaman Anda. Partisipasi Anda membantu meningkatkan kesadaran akan kebenaran ini dan memastikan bahwa kisah-kisah yang perlu didengar tidak akan pernah terlupakan. Salam sejahtera untuk Anda. Jangan biarkan kejernihan batin Anda meredup hanya karena dunia belum siap melihat apa yang telah Anda saksikan. Ketajaman rasa yang Anda miliki bukanlah beban, melainkan sebuah pelita di tengah kegelapan yang enggan disingkap. Tetaplah teguh dalam integritas, meski sunyi menjadi kawan setia Anda. Jika setiap kata dalam narasi ini terasa seperti pantulan dari perjalanan hidup yang Anda lalui, ketahuilah bahwa Anda tidak lagi berjalan sendirian. Mari kita melangkah bersama dalam frekuensi yang sama. Klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi sebagai janji kepada diri sendiri untuk tetap terhubung dengan kebenaran yang membebaskan.